Dalam beberapa hari belakangan, sebenarnya udah 100 hari lebih ya harga Bitcoin ini menurun, tapi pada dasarnya penurunan harga saat ini kan memang didasari atau faktornya karena Rusia dan juga Ukraina berperang ya. Tapi memang nggak hanya pasar kripto yang harganya menurun, market tradisional pun harganya juga menurun. Impact-nya itu ya ke IHSG, SPX 500, Nasdaq, dan kawan-kawan. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga bahwa harga komoditi saat ini memang banyak naik. Sekarang per satu barrel oil itu kisaran 90-an kalau nggak salah ya. Nah, di luar dari negativity yang ada saat ini, ternyata pasar kripto, especially Bitcoin, ternyata ada sentimen positif yang membuat harga Bitcoin dan cryptocurrency ini memang tidak tampak terlalu volatil. Kalaupun turun ya ternyata tertahan pada level support, dan gue harap memang harga Bitcoin dan kripto sekarang itu bergerak sideways di kisaran harga sekian. Apa sih kira-kira yang membuat harga Bitcoin saat ini tuh berpotensi untuk kembali recover? Simak video ini sampai dengan selesai. Gue Fai Muhammad, selamat datang di Crypto Health. Hey guys, so what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Semoga malam ini teman-teman sudah di rumah semua ya, sudah siap-siap untuk beristirahat dan juga fokus nonton video ini sampai dengan selesai. Nah, seperti yang gua bilang barusan bahwa sentimen positif itu terkait pasar kripto memang datang dari Rusia dan juga dari Ukraina. Nah, walaupun mereka sedang berperang, tapi ternyata sentimen positifnya datang dari mereka gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kan beberapa hari belakangan US itu memberikan sanksi kepada Rusia ya dengan mengurangi mengirimkan dolar ke Rusia biar Rusia tidak bisa bertransaksi menggunakan dolar. Tapi strategi lucunya dari Rusia sendiri adalah mereka justru mengembangkan CBDC dan juga digital rubel biar bisa tidak ketergantungan menggunakan dolar. Jadi Amerika ini kayaknya sedikit ketar-ketir ya dengan adanya regulasi tersebut ya. Nah, memang sekarang Rusia ini sedang berencana untuk tidak tergantung kepada penggunaan dolar. Mungkin rencana ini nyontek dari Xi Jinping kali ya, karena kalau kita lihat kan Putin dekat dengan Xi Jinping. Xi Jinping beberapa waktu lalu itu sempat nge-ban Bitcoin dengan dalih memang mau membuat digital currency-nya sendiri atau digital yuan. Nah, kalau kita lihat dari sentimen positif yang ada, justru kita melihat bahwa banyak negara dan juga banyak instansi institusi itu sudah mulai melirik potensi dari blockchain dan cryptocurrency ini sebagai alat devaluasi untuk melindungi nilai asetnya dari mata uang negaranya masing-masing gitu ya. Nah, seperti tugasnya cryptocurrency sebenarnya ini kan semua barang anti inflasi apalagi Bitcoin gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan memang rasanya investor melihat kripto dan juga Bitcoin ini seperti stocks atau saham ya, tidak seperti komoditas, sedangkan Bitcoin itu adalah digital gold. Jadi harusnya kan memang di saat seperti inilah fungsi cryptocurrency apalagi Bitcoin itu memang harus dioptimalkan gitu, sebagai alat pelindung seperti emas, silver atau juga oil. Kalau kita lihat kan memang harga komoditas saat ini harganya bergerak naik, tapi ternyata dari pasar kripto sendiri harganya menurun gitu ya. Kenapa nih dengan investor saat ini melihat pasar Bitcoin kok justru lebih ke mirip saham dibanding ke komoditas gitu. Nah, mudah-mudahan sih strategi seperti ini bisa dilirik juga oleh beberapa negara lain ya. Mungkin Indonesia juga bisa ya ngikutin jejak Rusia dan juga Cina, terus juga ada El Salvador kan yang memang juga sudah pionir duluan menggunakan Bitcoin sebagai legal tendernya mereka. Nah, mungkin CBDC-nya nih sekarang harus bisa dikejar lagi nih Indonesia. Gimana nih BI? Terus juga digital rupiahnya kapan nih keluar? Kalau gua denger kan kayaknya 2025 gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa lebih dipercepat lah ya, karena kan presiden kita sekarang pengennya cepet gitu ya. Ada percepatan kerja gitu yang mungkin digital rupiah atau blockchain yang ada di Indonesia ini sekarang juga bisa diimplementasikan dengan baik biar bisa digunakan oleh masyarakat
untuk bertransaksi. Nah, kalau untuk dari Ukraina sendiri, sebenarnya Ukraina itu sudah mendapatkan $400.000 berbentuk kripto. Nah, ini adalah bentuk support dari banyak masyarakat, mungkin ada dari instansi, institusi, atau juga dari banyak negara lain untuk support Ukrainian Army. Jadi Ukrainian Army itu apa ya istilahnya? Untuk ini ya pertahanan perang pertahanan militer maksud gua kenapa jadi pertahanan perang, pertahanan militernya Ukraina gitu ya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa blockchain ini kan digunakan dengan baik ya dari beberapa organisasi yang memang memfasilitasi crowdfunding atau funding ini gitu ya. Nah dengan adanya kemudahan blockchain jadi kita bertransaksi atau mengirimkan uang sebanyak itu tuh tidak harus menggunakan pihak ketiga. Mungkin aja $400.000 ini sudah nyampe gitu ya ke organisasi yang memang menerima si dana ini gitu. Kalau kita menggunakan Swift mungkin harus ada transaksi atau harus ada proses-proses yang memang harus kita jalani atau mungkin di bank atau mungkin pakai pihak ketiga lain kan harus ada proses gitu ya, ada pihak ketiga. Kalau kita menggunakan blockchain mungkin organisasi ini sudah memiliki wallet dan penerimanya sudah memiliki wallet, jadi sudah bisa kirim dan terima dalam waktu yang juga cukup singkat dengan juga fee yang juga cukup rendah gitu. Jadi potong-potongannya nggak terlalu banyak lah gitu ya. Nah harga Bitcoin justru karena ada sentimen positif dari Rusia dan juga Ukraina tampak memang kuat ya di atas 30 ribuan. Kalau kita lihat bottom support daily itu kan 32.900 sedangkan kemarin bottomnya itu $34.324. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, maka harga Bitcoin itu berpotensi untuk bergerak di dalam parallel channel-nya yang di sini. Nah, tinggal kita melihat aja level-level resistensi yang akan membuat harga Bitcoin itu tertahan. Kalau berdasarkan teknik analisa kemarin, kan gue udah sempat mention bahwa harga Bitcoin saat ini berpotensi untuk reclaim harga 40 ribuan berdasarkan Elliott Zigzag atau penurunan impulsnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau teman-teman lihat berdasarkan daily time frame, memang saat ini Bitcoin itu sudah ada bullish divergence karena ini adalah tipikal yang medium. Lower ketemu lower di level support yang sama. Kita melihat RSI dan juga MACD sudah membentuk lower dan higher low. So potentially saat ini harga Bitcoin itu recover atau terkonsolidasi di atas level 30 ribuan. Berdasarkan ekspektasi kita, karena kan awal mula kita menganalisakan harga Bitcoin bottom itu 32 ribuan ya. Teman-teman yang belum menyimak, teman-teman bisa simak pada video-video sebelumnya bahwa memang harga Bitcoin dulu pas kita analisa ini supportnya itu 32 ribuan. Jadi buat teman-teman yang memang sudah entry di harga 32 ribuan, gua rasa teman-teman harus sudah maintain stop lossnya karena saat ini potensi harga Bitcoin bisa saja langsung recover atau terkonsolidasi cukup sangat panjang di atas harga 32 ribuan gitu. Nah, kalau berdasarkan perhitungan time frame yang lebih kecil, di sini kan kita bisa melihat ada descending broadening. Terus kalau kita ukur berdasarkan impulsive waves, maka kita harus fokus kepada Fibonacci 05 dan Fibonacci 06. Fibonacci 05, Fibonacci 06 itu kisaran harga 40.500, 41.500. Terus ada BTC Gap CME itu di kisaran harga 39 something. Yang sekarang itu menjadi level resistance kuat. Kalau ini belum masuk ya menurut gua menutup gap dari CME. Kalau gua pribadi sih melihat harus ada candle yang menutup tidak seperti ini gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa memang saat ini gap yang ada di CME belum tertutup. Atau mungkin teman-teman punya perspektif lain bahwa ini sudah tertutup, Mas. Ya nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan historical sebelumnya, gue belum pernah melihat bahwa shadow ini bisa menutup sebuah gap, harus ada sebuah candle gitu. Nah kalau kita lihat dari chart pattern, maka ini adalah sebuah broadening wedge dan sekarang berarti adalah area retest karena kan broadening wedge itu area retestnya bukan di level resistance trendline seperti ini gitu ya, tapi di dalam si polanya tersebut. Ini adalah area retestnya. Jadi kalau teman-teman yakin bahwa level saat ini
Ini buat teman-teman yang memang belum masuk ya. Kalau teman-teman yakin memang saat ini adalah level resistance yang memang, area retest dari si broadening tersebut, maka teman-teman bisa entry dengan target price berarti ya 40-an something barusan gitu ya. Karena potensi saat ini memang 1, 2, 3, dan 4, lalu ada penurunan lagi sekali lagi 5 atau terkonsolidasi di kisaran harga sekian. Yang penting kan di sini sudah ada 5-nya double bottom kemungkinan besarnya, lalu membentuk sebuah triangle pattern di sini gitu. Dan di sini ntar ada ABC, ABC yang akan memberikan kesempatan WXY atau ini ya double combinations di sini WXY karena ada 2 kali corrective wave di sini nantinya. Jadi perhitungannya nanti WXY. Dan di sini juga pada time frame 4H teman-teman bisa melihat adanya bullish divergence. Jadi ya potensi memang harga Bitcoin itu reversal dari harga saat ini. Nah, untuk skenario berikutnya teman-teman fokus kepada level resistance yang ada di sini ya. Bila mana level resistance tersebut bisa breakout, maka potensi harga Bitcoin itu bisa reclaim ke harga 50-an. Nah, ini adalah analisa berikutnya. Jadi memang ada potensi harga saat ini bila memang ada penguatan harga Bitcoin, so bisa break dari level resistance 44.000 lah di sini, 44, 45 ribuan. Daily dan time frame 4H juga kan kita udah ketemu bullish divergence kan. Jadi emang ada potensi harga Bitcoin itu kembali recover. Ini adalah bearish pattern, teman-teman bisa ambil referensi dari D itu penurunannya dari X ke A ya, berarti taruh di D maka ada potensi harga Bitcoin ke harga 31.700. Tapi ingat-ingat ya guys bahwa di sini ada level support yang tadinya ada level resistance bisa dijadikan level support gitu. Jadi ada potensi harga Bitcoin terkonsolidasi di harga sekian. Ini kita punya left shoulder, di sini ada head, ada potensi ini adalah right shoulder gitu. Nah, itu kan analisa singkatnya ya atau analisa mudahnya. Tapi tidak akan semudah itu juga kan harga akan bergerak gitu. Jadi ada potensi memang harga Bitcoin bisa reclaim ke harga 50-an berdasarkan analisa yang ada di sini. Jadi ini adalah satu kesempatan harga Bitcoin untuk terkonsolidasi untuk membuat sebuah triangle pattern. Ya, ini adalah update Bitcoin. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.